Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana Indra, NIM 1904011104. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kualitas statistik kontrol dalam buku Relay Operation Management, edisi kelima di bab ke-6. Yang pertama adalah apa itu pengendalian kualitas statistik. Kontrol kualitas statistik atau SQG merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat statistik yang digunakan oleh profesional kualitas. SQG juga dapat dibagikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, kontrol kualitas statistik dan pengambilan sampel penerimaan. Untuk statistik deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik kualitas dan hubungan. Kontrol kualitas statistik untuk mengetahui apakah proses berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah dalam pengambilan sampel penerimaan digunakan untuk menentukan apakah suatu lot barang akan diterima atau tidak. Statistik deskriptif dapat membantu dalam menggambarkan karakter tertentu dari suatu proses dan produk. Bagian-bagiannya meliputi mean, yang merupakan statistik yang mengukur tendensi sentral dari suatu kumpulan data, range atau deviasi standar. Range merupakan perbedaan antara observasi terbesar dan terkecil, dan deviasi standar merupakan nilai-nilai kecil dari kisaran. Dan distribusi data merupakan karakteristik yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam bentuk sebaran data yang akan diamati. Metode pengendalian proses statistik. Metode ini menggunakan statistik deskriptif untuk memantau kualitas produk dan proses. Untuk mengembangkan diagram kontrol, peta kendali adalah grafik yang menunjukkan apakah sampel data termasuk dalam umum. Seperti dalam gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, metode pengendalian proses statistik. Terdapat jenis bagan kendali. Bagan kendali juga dapat digunakan untuk mengukur karakteristik umum dalam suatu produk. Biasanya, diagram kendali itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, variabel dan atribut. Untuk variabel, dapat memantau karakteristik yang dapat dinilai seperti tinggi dan berat. Dan untuk atribut, memantau karakteristik yang memiliki nilai dan dapat dihitung, seperti warna dan rasa dan lain-lainnya. Selanjutnya, metode pengendalian proses statistik. Yang pertama, bagan kontrol untuk variabel. Terdapat 2 diagram kendali yang paling umum, yaitu X-bar grafik dan rentang R grafik. Untuk X-bar grafik digunakan untuk memantau perubahan rata-rata dalam suatu proses. Contoh diagramnya pada gambar di bawah ini. Dan rentang R grafik, jenis diagram yang memantau penyebaran suatu variabilitas proses. Selanjutnya, bagan kontrol untuk atribut. Bagan kontrol untuk atribut biasanya digunakan untuk karakteristik kualitas yang dihitung daripada diukur. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama adalah P-chart dan T-chart. Untuk P-chart, mengukur proporsi yang rusak dalam sampel dan digunakan untuk mengamati dan ditempatkan di salah satu dari 2 kelompok. Contoh dari P-chart itu ada di dalam tabel di bawah ini dengan sampel jumlah cacat ban, dan jumlah pengetahuan sampel dan pecahan cacat. Untuk C-chart digunakan untuk memantau jumlah kerusakan per unit, seperti jumlah makanan yang dikembalikan di restoran, jumlah perubahan warna pada satu kaki persegi karpet. Selanjutnya, kemampuan memproses. Kemampuan memproses digunakan untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi produk
sering disebut sebagai toleransi, merupakan rentang preset dari karakteristik kualitas yang dapat diterima. Untuk mengukur kemampuan proses, dengan mengatur diagram kendali suatu proses tidak menjamin kemampuan proses. Untuk menghasilkan produk yang dapat terima, proses harus mampu dan terkontrol. Kualitas 6 stigma. 6 stigma ini merupakan istilah yang diciptakan oleh Motorola Corporation pada tahun 1980-an. Sebelum suatu produk dirancang, pemasaran memastikan bahwa karakteristik produk persis seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam kualitas 6 stigma ada dua aspek yang menerapkan padanya. Yang pertama, penggunaan alat teknis, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan dari 6 stigma diatur dalam rencana 5 langkah yang dikenal dengan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improvement, dan Control. Untuk define, menjelaskan masalah kualitas dari proses. Untuk measure, mengukur dari kinerja proses. Analisis merupakan analisis proses. Improvement yaitu perbaiki proses dengan menghilangkan akar penyebab masalah. Kontrol merupakan kontrol proses untuk memastikan peningkatan terus berlanjut. Selanjutnya penerimaan sampling, yaitu mengacu pada proses pemeriksaan secara acak dari 9 item dari satu lot untuk menjaga kualitas produk. Tujuan penerimaan sampel untuk menentukan kriteria penerimaan atau penolakan berdasarkan ukuran lot. Jenis rencana pengambilan sampling, yang pertama adalah rencana pengambilan sampling dan kurva karakteristik OC. Rencana sampling penerimaan yang justru menentukan parameter dari proses sampling dan kriteria penerimaan. Dan juga dalam kurva karakteristik, ada beberapa jenisnya yaitu tingkat kualitas yang dapat diterima atau AQL dan lot toleransi percentage atau LTPD. Dengan mengembangkan kurva OC, untuk menggambarkan kurva OC biasanya menggunakan distribusi binominal kumulatif untuk mendapatkan kemungkinan menerima LOT untuk berbagai tingkat cacat lot. Kualitas keluar rata-rata atau AOQ dengan semakin rendahnya kualitas lot, semakin besar kemungkinan ditolak. Mengingat bahwa beberapa lot diterima dan beberapa ditolak. Implikasi bagi manajer. Beberapa keputusan penting yang harus dibuat saat menerapkan SPC, yaitu berapa banyak dan seberapa penting untuk memeriksa, dan tempat memeriksanya. Terdapat beberapa poin seperti pertimbangan biaya produk, pertimbangan stabilitas proses, dan ukuran lotnya. Pengendalian kualitas statistik dalam layanan. Alat kendali mutu statistik atau SQC telah digunakan secara luas dalam organisasi manufaktur selama beberapa waktu. Tetapi dalam organisasi jasa, tertinggal dalam penggunaan SQC karena pengendalian kualitas memerlukan pengukuran, dan sulit untuk mengukur dalam kualitas layanan. Dalam kualitas layanan, sulit untuk diukur dengan merancang pengukuran yang dapat diukur dari dimensi penting dari layanan tertentu. Pengendalian kualitas di seluruh organisasi. Alat SQC membutuhkan masukan dari fungsi lain untuk mempengaruhi keberhasilan, seperti pemasaran, yang memainkan peran penting dalam menetapkan standar, keuangan, yang merupakan bagian integrasi, SDM, yang merupakan menerapkan metode TQM dan SQC, dan sumber informasi adalah fungsi yang membuat banyak informasi yang dibutuhkan untuk SQC. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.